Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midori Anggraini selaku moderator dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang sistem perekonomian Indonesia. Inilah rekan-rekan dari kelompok 4. Nama saya Sarmani. Nama saya Mada Sofi Adila. Hai, nama saya Suranti. Nama saya Joko Tegar Prayogo. Nama saya Tia Utama. Nama saya Nia. Nama saya Desron Handika Saputra. Nama saya Setia Diguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berkumpulnya kita di sini karena ingin mendiskusikan tentang sistem perekonomian Indonesia, yang mana sistem ekonomi Indonesia ialah strategi suatu negara yang mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Di sini sistem ekonomi tentang kepemilikan aset dibagi menjadi 3, yaitu sosialis, kapitalis, serta campuran. Yang mana Indonesia menganut sistem campuran. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa Indonesia harus menganut sistem ekonomi campuran? Dapat kita lihat kan dari sistem kapitalis itu sendiri kan banyak dianut oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris. Kenapa kita Indonesia tidak menggunakan sistem kapitalis itu sendiri untuk menjadi sistem perekonomian kita? Jadi dalam sejarahnya seorang tokoh ekonomi pada saat itu yaitu Sumitro Jaya Hadikusumo yang telah mendeklarasikan bahwa sistem ekonomi yang cocok di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, dan hal itu tertuang pada sistem ekonomi Pancasila, yaitu ada semacam unsur nilai-nilai demokratis, dan tertuang lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 33, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Jadi ciri-ciri ekonomi Indonesia adalah menganut sistem demokrasi ekonomi yang paling cocok. Bahwasannya negara kita ini masih dalam kondisi sebagai negara berkembang, dimana kalau kapitalis itu dia sudah mengarah ke negara maju, memang sudah negara maju menganut sistem itu. Kalau kita kan masih negara berkembang, saya rasa mungkin memang benar-benar tidak belum bisa untuk menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Karena apabila dilakukan sistem kapitalis, maka ya karena sebelumnya Indonesia itu daya saingnya masih kurang, maka apabila digunakan sistem ekonomi kapitalis, maka yang kaya tetap kaya, yang miskin ya makin miskin, kan gitu. Jadi itu tadi ekonomi campuran itu menurut pemerintah adanya. Dan begini, kalau kita lihat pada Indonesia sendiri, biasanya pada saat ini menganut sistem perekonomian campuran ya, yang kita dengar saat ini. Dan bagi pendapat kami sendiri, kalau Indonesia ini sendiri tidak berani mengambil tindakan untuk mengambil keputusan atau merubah dari sistem ekonomi yang sekarang berkembang, jadi kapan lagi waktu Indonesia ini berubah gitu? Berarti Indonesia ini tetap seperti ini terus. Kalau memang Indonesia ini tidak berani mengambil tindakan, tidak berani mengambil perubahan dari sistem campuran, kira-kira Indonesia ya begini terus. Negara berkembang tetap negara berkembang, tidak akan menjadi negara maju gitu. Gini, Bang Septia, kalau tadi saya setuju dengan pendapat Mas Saloni dan Mas Joko tadi sependapat dengan saya. Sebenarnya benar, saya tidak menyalahkan. Ini
bahwasannya kalau kita lihat di negara-negara maju sesuai dengan apa yang dibilang saudari kita katakan, bahwa negara maju itu banyak mengatur sistem ekonomi liberal. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita lihat dari kacamata ekonomi gitu ya, kenapa Indonesia ini tidak berani berubah, tidak berani mengambil keputusan untuk merubah sistem ekonomi campuran ke sistem ekonomi liberal. Kalau memang Indonesia ini tidak berani merubahnya, jadi kapan lagi Indonesia ini akan maju? Akan terus tetap Indonesia menjadi negara berkembang, tidak akan menjadi negara maju. Kalau menurut saya bang, tergantung kepada kembali lagi ke SDM kita bang. Kalau SDM kita sudah mampu, pasti Indonesia akan berubah ke sistem ekonomi liberal itu bang. Karena kalau kreativitas dari individu itu sudah mencukupi, mungkin kalau dari tingkat bawah itu mungkin bang, nah, kita bisa juga mengikuti seperti negara-negara maju yang sudah ada. Kalau misalnya kita kreativitas kita belum ada, bagaimana mau jadi kayak di sini disebutkan ciri-cirinya ada setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. Jadi kan kita harus bisa menciptakan produk gitu bang. Itu di sini juga pemerintah tidak ikut campur tangan kalau di pemerintah kapitalis. Nah, jadi itu. Kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis kan kita tahu bahwa modal yang terbesar lah yang menguasai sistem perekonomian Indonesia, sistem perekonomian yang ada. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kan belum tepat, ibaratnya belum siap, dikarenakan kultur budaya Indonesia sendiri. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia atau orang Indonesia lebih ke arah konsumtif. Itu kan maka perlu adanya inisiatif dari para pengusaha untuk lebih meningkatkan ide produktif lagi sehingga menghasilkan barang-barang yang produktif yang memang dalam perkembangannya itu akan meningkatkan sistem perekonomian, sehingga dalam waktu yang cukup lama mungkin bisa saja kalau memang negara Indonesia sudah siap maju menerapkan sistem itu. Cuma ya untuk sekarang ini ya memang belum saatnya. Jadi itu waktu akan tetap. Dan juga dalam kondisi ekspor impor, juga Indonesia ini masih banyak kita itu menerima barang dari luar negeri karena kita masih konsumtif. Sebenarnya pemerintah itu tidak terlalu sulit untuk merubah sistem perekonomian Indonesia dari campuran ke kapitalis seperti negara-negara maju. Tergantung sekarang kita lihat kembali ke masyarakatnya, kita belum bisa untuk berusaha untuk menciptakan suatu produk, menghasilkan suatu mengapresiasikan ilmu-ilmu yang ada karena SDM kita masih lemah begitu. Jadi kalau kita langsung beranjak tanpa ada persiapan, yang ada Indonesia nggak bakal maju. Yang tadinya negara berkembang tidak akan berkembang lagi, malah semakin turun dari negara berkembang tersebut. Makanya pemerintah itu menilai dari rakyatnya sendiri. Rakyat sudah banyak mengajukan barang yang diciptakan untuk diekspor keluar, maka kita siap untuk menjadi negara maju atau menganut sistem kapitalis. Oh, jadi intinya yang saya tangkap dari sini, Indonesia belum mampu untuk menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena sifat Indonesia masih konsumtif, belum bisa produktif gitu ya. Itu jawabannya dari rekan-rekan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin dipertanyakan lagi atau yang belum jelas? Apa keuntungan sistem ekonomi sosialis dan pada sistem ekonomi kapitalis berkaitan dengan penguasaan pemerintah? Baiklah, Saudara Suranti, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Suranti? Surat tadi bertanya masalah sosialis ya. Untuk sosialis ini sebenarnya pernah kita lakukan. Kan sebenarnya dalam sejarah perjalanan Indonesia, panjang Indonesia pernah mengalami memang tiga bentuk pernah dijalani sistem perekonomian
1945. Sosialis nggak pernah. Cuma pada saat itu Republik Indonesia, pada saat itu kita masih negara kesatuan untuk Republik Indonesia Serikat pada masa Presiden Soekarno. Itu sosialis memang kelebihannya kan ada kelebihannya yaitu dikendalikan oleh pemerintah semuanya. Dia mengelola mengatur itu memang pusat, jadi pemerintah tidak akan. Dan negatifnya itu tidak kreativitas tidak bisa timbul dari para individu karena hak individu tidak diakui. Bagaimana Suranti? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Yang lain ada yang ingin menambahkan dari penjelasan Suranti? Dari penjelasan Mas Roni? Saya ingin menambahkan sedikit. Menurut saya memang benar kata saudara Saroni tadi, kalau semua dikuasai pemerintah memang individu itu tidak akan maju. Terus negatifnya juga kalau pemerintah menguasai semua aset, kalau misalnya seandainya terjadi korupsi itu akan lebih berbahaya karena kalau misalnya semua aset itu kan pasti banyak uangnya. Jadi kalau misalkan pemerintah yang megang, seandainya nanti ada korupsi itu akan berdampak negatif bagi negara itu sendiri. Mungkin saya sebagai moderator ingin menambahkan atau memperjelas dari rekan-rekan sekalian. Intinya sistem perekonomian sosialis itu hanya pemerintah yang memegang kendali. Individu, kreativitas individu itu tidak diakui. Jadi sulit untuk individu berkembang, untuk individu itu maju itu sulit. Intinya seperti itu saja sih menurut saya. Jadi intinya semua yang pemerintah itu sosialis itu masih diawasin ya sama pemerintah. Ya, sangat diawasi memang karena dia yang memegang. Bagaimana dengan rekan-rekan sekalian? Berarti ini sistem ekonomi sosialis ini sama dengan sistem ekonomi komando. Bukan, kalau komando itu berdasarkan ini kan ada dua kan, berdasarkan kepemilikan aset, berdasarkan mekanisme pasar. Kalau yang mekanisme pasar itu komando. Kalau yang berdasarkan kepemilikan aset disebut sosialis. Tapi di sini disebutkan pemerintah bertanggung jawab, berarti sama juga dengan sosialis. Sebenarnya sama sih, cuma ya Bedanya di mana? Pembagiannya yang Pembagiannya. berbeda. Pembagiannya berbeda. klasifikasinya. Gambarannya Ada yang berdasarkan kepemilikan aset dan ada berdasarkan mekanisme pasar. kalau dipandang secara Nah, pandangnya. umum memang semuanya sama. Sosialis, komando dan terpusat itu sama karena sama-sama ditentukan oleh pemerintah. Cuman kalau kita bagi-bagi lagi menurut aspeknya, memang ada perbedaan di antara masing-masing tersebut. Saya sedikit ingin menambahkan. Jadi sistem ekonomi sosialis itu tidak mengekspresikan kreativitas dari individu atau masyarakat. Sistem ekonomi itu hanya dikuasai oleh pemerintah saja. Jadi masyarakat itu tidak ikut serta. Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian di masa yang akan datang. Jadi tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Yang pertama adalah perekonomian di masa depan akan semakin terintegrasi ditandai dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlangsung. Yang kedua, ekonomi di masa yang akan datang ditandai dengan Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta itu makin menguatkan, akan menjadi solid. Bagaimana menemukan solusi-solusi perekonomian yang memang menjadikan produk unggulan bagi Indonesia sendiri gitu. Jadi produk unggulan inilah yang memang untuk dijadikan promosi ke depannya, terutama dalam menghadapi MEA. Jadi cocok ya kalau sistem ekonomi campuran itu diterapkan kalau saat ekonomi ASEAN ini. Untuk negara berkembang sangat cocok. Kecuali memang negara-negara yang tidak maju gitu. Dan ada apa? Ada poinnya mungkin bagaimana ekonomi ke depan rasanya seperti yang kita ketahui semakin kuatnya perekonomian negara itu semakin kuat pula serangan ada ekonomi. Jadi
ada konten yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu kalau menghadapi biaya ya otomatis yang kita hadapi itu sistem pertahanan keamanan dulu. Ini sebenarnya kalau saat sekarang ini oke lah kita hadapi ya. Tapi kan saat nanti mungkin ada lagi yang selain biaya itu. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Bukan kita dengan kasus ekonomi yang terpapar seperti ini. Apa poin yang harus kita tanamkan siap menghadapi itu? Yang pertama seperti yang bilang tadi, keamanan itu diutamakan. Karena apabila rakyat sudah merasa aman, dia aktivitas untuk keluar rumah, untuk menghasilkan, untuk memproduksi, bukan hanya mengkonsumsi ya, itu dia akan merasa tenang. Dan dalam pemikirannya pun dia akan pemikirannya akan berkembang kalau dia merasa tenang dan aman. Untuk selanjutnya saya rasa kalau sudah ini kita sudah bisa menghadapinya, kedepannya kita akan semakin tenang dan tidak menutup kemungkinan ini MEA ini sebagai jembatan kita menuju negara maju kan gitu. Jadi kan intinya MEA itu merupakan tantangan. Iya, Karena tantangan peluang, dan jembatan. peluang bagi kita untuk ekonomi yang lebih maju lagi. Iya. ke depan. Karena kita mengacu ke hal yang positif. Dari diskusi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara Indonesia ialah negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Karena apabila ia menganut sistem kapitalis, masyarakat atau SDM-nya sendiri belum mampu. Apabila kita menganut sistem sosialis, masyarakat atau individunya tidak terapresiasi, dan untuk MEA itu menjadi tantangan yang dapat memajukan Indonesia itu sendiri dan sebagai alat untuk menyadarkan Indonesia akan produk-produknya sendiri tidak konsumtif kepada produk-produk luar lagi. Diskusi kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemerintah yang mempunyai peran penting untuk menjalankan dan mengatur ekonomi di Indonesia tersebut. Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai asas dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menaruh keadilan, kemanusiaan, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang termasuk menganut sistem ekonomi campuran. Demikian diskusi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh, Dek? Itu teh itu bang, kamu tadi jemput ya? Kan mataku teh kedua. Iya, ini teh nih. Ayo ini teh. Ya kau teh. Berapa tabang? Agak jemput ya. Di mana? Tidak dong. Itu Pak, oh, Pak. Kami siap menerima. Gimana Mas? Iya. Itu kan. Ulang lah. Ulangi lah. Untuk mendiskusikan tentang sistem perekonomian Indonesia. Baru tuh. Gambar umumnya kok. Sistem ekonomi, bagiannya itu lah. Baca deh Poin-poinnya. terus macam-macam sistem ekonomi, baca semua. Nah, itu nya. Sistem Ekonomi ekonomi negara, Indonesia satu, dua, itu tiga, adalah empat, sistem Itu bahasanya mana? Itu masuk ke ekonomi mana? Masuk ya? Tadi.
Sudah. Nanti bang, itu kan jatuh. Sudah. Nah ini tadi nih kapitalis ini kamu dapat aja. Saya sendiri tidak memakai sistem ekonomi sosialis. Bisa dikit bang. Tidak memakai sistem ekonomi sosialis saja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Masalah apa? Tantangan Mempunyai wewenang lebih, mempunyai kekuasaan.